Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Aleida. Saya merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Politik. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep utama yang ada dalam etika politik, yaitu ada beberapa unsur. Yang pertama ada integritas, yang kedua ada akuntabilitas, yang ketiga ada integrasi, dan yang keempat ada anti korupsi. Jadi, integritas ini merupakan kesesuaian hati, ucapan, dan tindakan dari seseorang. Maka dari itulah, apabila seseorang mempunyai integritas, dia pasti akan memegang teguh kepada moral-moral dan prinsip-prinsip. Dan dia pasti akan menolak untuk mengubahnya. Karena walaupun dia harus menghadapi godaan ataupun situasi atau kondisi yang menyulitkan bagi dia. Maka dari itu, integritas ini merupakan hal yang termahal yang dapat dimiliki oleh seseorang. Itulah mengapa begitu sedikit yang memilikinya. Selanjutnya saya akan membahas unsur yang kedua, yaitu akuntabilitas. Jadi, akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban seseorang atau perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan seperti laporan, pengelolaan sumber daya, dan misi organisasi. Jadi istilah akuntabilitas ini memiliki hubungan yang erat dengan pertanggungjawaban seseorang. Akuntabilitas ini dia juga memiliki fungsi, yaitu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh orang-orang yang berkuasa. Selanjutnya yang ketiga ada unsur transparansi. Jadi dia unsur transparansi ini lebih merujuk pada keadaan terbuka dan jelas, serta ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh publik. Jadi transparansi ini dia berarti memberikan informasi yang lengkap, jujur, dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Kenapa bisa dibilang begitu? Ya karena transparansi ini nantinya memungkinkan pemantauan, penilaian, dan pemahaman terhadap tindakan dan keputusan yang diambil. Jadi yang keempat, yang terakhir, yaitu ada unsur anti korupsi. Jadi unsur anti korupsi ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi dan untuk keuntungan kelompok tertentu. Jadi korupsi ini biasanya dengan cara menerima suap, menggelapkan dana, atau memanipulasi kebijakan. Jadi korupsi ini dia memiliki dampak yang signifikan, yaitu yang pertama, orang yang korupsi pasti nantinya masyarakat akan kurang rasa kepercayaan mereka terhadap pemerintah dan hukum. Yang kedua, aparat yang koruptor membuat keadilan itu susah untuk ditegakkan. Yang ketiga, uang negara yang seharusnya disumbang untuk pembangunan malah dikorupsi, maka hal tersebut akan memperlambat kemajuan. Dan yang keempat, yang keempat ada anggaran untuk kesejahteraan rakyat malah dikorupsi, sehingga membuat rakyat semakin sulit. Dan yang terakhir, yang kelima, ada kesenjangan antara miskin dan kaya semakin melebar, sehingga membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin melarat. Mungkin cuman sekian video saya kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.